Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Pada pagi hari ini, saya akan memberi judul renungan yang akan saya bawakan, yaitu kok dilupakan. Nah, kira-kira apa ya yang dilupakan? Kita mau sama-sama membaca dalam Kejadian 40 ayat 14, 21 dan 23. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kemudian ayat 21, kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Kemudian ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini adalah cerita yang pasti kita semua tidak asing ya saudara, yaitu tentang bagaimana ketika Yusuf sudah menolong untuk menafsirkan mimpi dari juru minuman, malah pada akhirnya ketika juru minuman sudah dalam keadaan yang baik atau ia sudah dikembalikan kepada posisinya, ia melupakan kebaikan yang Yusuf lakukan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama seperti yang Yusuf alami, yaitu dilupakan oleh seseorang setelah kita berbuat baik kepada orang tersebut. Atau ketika kita sudah menolong seseorang, orang itu tidak membalas perbuatan yang sudah pernah kita kerjakan untuk orang itu. Saya sendiri hari-hari ini sedang mengalami hal yang sama seperti Yusuf saudara, di mana saya memiliki teman baik, dan ketika ia ada masalah, ada kesulitan, saya selalu mendukung, memberikan penghiburan, memberikan semangat. Tapi sekarang ketika teman saya sudah dalam keadaan yang baik, ketika ia sudah keluar dari permasalahannya, ia bahkan sama sekali tidak pernah menghubungi saya, saudara. Tapi ada suatu berkat yang saya terima melalui kejadian ini, saudara. Ada hal berbeda yang saya rasakan, yaitu awalnya saya tidak sadar, saudara. Saya tidak sadar kalau ternyata teman saya ini lama tidak menghubungi saya, atau bisa dikatakan dia sudah enak dan melupakan saya, saudara. Saya juga sebetulnya pada akhirnya saya bertanya-tanya, orang ini sudah enak, sudah nyaman, kenapa ya kok lupa sama saya gitu. Tapi satu hal, saudara, yang berbeda adalah hati saya tidak lagi menjadi kesal. Tidak seperti dulu ketika saya mengalami hal ini, saya pasti akan kesal terhadap orang tersebut. Saya pasti akan sampai menyesali kenapa dulu saya berbuat baik pada orang itu. Sekarang dia sudah melupakan saya. Pada masalah yang saya alami sekarang, ketika hal itu terjadi lagi, ada satu ayat, saudara, yang saya yakin Roh Kudus yang selalu ingatkan di dalam hati saya, yaitu di dalam Kisah Rasul 20 ayat 30, bagian yang terakhir. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini hanya sebuah kalimat ya saudara, hanya satu kalimat. Tapi saya merasa ketika saya diingatkan dengan kalimat ini, saya tuh merasa lega, saudara. Saya merasa saya tidak kesal pada orang itu, orang yang sudah melupakan saya. Karena ayat ini adalah perintah dari Tuhan Yesus, di mana kita sebaiknya memberi tanpa perlu untuk mengharapkan apakah kita akan menerima hal yang sama atau tidak. Ayat ini muncul dalam hati saya, kemudian saya ucapkan, saudara, seperti yang Bu Ana mungkin sering sampaikan ya saudara, dideklarasikan. Saya merasa lebih kuat, lebih teguh, dan ayat kalimat tersebut memberi kekuatan kepada saya. Saya merasa bahwa memang untuk memberi pertolongan, untuk berbuat baik kepada seseorang, itu memang adalah teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada saya. Dan di ayat ini pun dikatakan bahwa kita harus memberi kepada orang-orang yang lemah. Dan yang saya pelajari adalah memberi bukan dalam hal materi saja, tapi juga hal-hal lainnya seperti dukungan, kehadiran kita, support kita kepada orang lain. Hal-hal lainnya itu juga merupakan salah satu bentuk memberi. Jadi mari teruslah memberi, teruslah menabur untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah bukan hanya dalam fisik atau materi, tapi juga dalam hal mental atau batin, atau hal-hal lain yang diperlukan. Di dalam kisah Yusuf pun,
Yusuf baru diingat kebaikannya setelah 2 tahun oleh juru minuman. Saya yakin itu bukan waktu yang terlalu lama, tapi waktu yang benar-benar pas untuk Yusuf. Kita tahu bahwa yang memegang waktu adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat ketika menentukan kapankah kebaikan kita akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, saudara, jangan mudah berekspektasi kepada seseorang supaya kita sendiri tidak menjadi kecewa. Karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Juga supaya ketika kita mengerjakan kebaikan, kita bisa mengerjakannya dengan hati yang ringan. Kita tidak membawa beban yang tidak perlu. Berekspektasi itu sama saja ketika kita membawa beban yang berat, saudara. Beban yang tidak perlu kita pikirkan. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bahwa tanpa sadar ketika kita mengharapkan sesuatu dari manusia, kita mulai menjauhkan hati kita dari Tuhan. Karena tujuan kita bukan lagi untuk meneruskan teladan Yesus, tapi kita lebih berfokus pada apakah yang bisa kita terima atau kita hasilkan ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Fokusnya sudah berbeda ya saudara, motivasinya berbeda. Kemudian dikatakan juga dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian dilanjutkan di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, kita sudah dengan jelas diajarkan bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima upah atau balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu kerjakanlah segala sesuatu dengan memandang Tuhan saudara, bukan dengan memandang manusia. Mari kita belajar untuk tidak mencoba mengendalikan reaksi orang lain. Seperti yang juga Bu Ena sering sampaikan, masalah orang bereaksi seperti apa, itu adalah urusan Tuhan dengan orang itu. Mari kita urusi bagian kita yang bisa kita kerjakan bersama Tuhan. Memang tidak mudah, dan saya juga terus belajar saudara. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang tidak akan pernah melupakan kita. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.